Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu puisi rakyat? Baik, jika kalian belum tahu apa itu puisi rakyat, mari kita belajar bersama-sama mengenai puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang. Puisi ini memiliki nilai-nilai dan berkembang pada kehidupan masyarakat lama. Puisi rakyat termasuk puisi jenis lama. Contohnya antara lain pantun, syair, dan gurindam. Ada beberapa ciri khusus yang membedakan puisi rakyat dengan puisi lain. Antara lain, yang pertama, puisi rakyat anonim atau tidak ada pengarangnya. Yang kedua, disampaikan melalui mulut ke mulut atau disebut sastra lisan. Yang ketiga, terikat oleh aturan-aturan jumlah baris, suku kata, dan rima. Baik, selanjutnya mari kita belajar mengenai bentuk puisi rakyat yang pertama, yaitu pantun. Pantun merupakan puisi lama. Tradisi berpantun terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah Melayu. Pengarang pantun tidak diketahui, jadi pantun bersifat anonim. Ada beberapa tujuan diciptakan pantun, yaitu digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan terhadap seseorang. Selain itu, pantun juga digunakan untuk menceritakan suatu perkara dan untuk menyindir, bersenda gurau, memberi nasihat, serta bersenang-senang. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak akhir A B A B atau A A A A. Yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Yang kelima, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Dan yang terakhir, yang keenam, baris ketiga dan keempat adalah isi. Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri pantun, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur kebahasaan pantun. Struktur kebahasaan pantun terdiri dari yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, larik sampiran merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki kalimat saran dengan pola hubungan syarat atau kalau. Dan yang terakhir, 2 lirik isi berupa 1 kalimat majemuk atau tidak dapat berdiri sendiri. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenal jenis-jenis pantun. Menurut Profesor Van Oubuysen, membagi pantun menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda. Dan yang ketiga, pantun orang tua. Ketiga pantun tersebut masih dibagi lagi. Perhatikan bagan jenis pembagian pantun berikut ini. Pantun anak-anak terbagi menjadi pantun bersukacita dan pantun berduka cita. Pantun orang muda terbagi menjadi pantun dagang, pantun muda, pantun jenaka. Klasifikasi dari pantun muda menjadi pantun berkenalan, pantun berkasih-kasihan, pantun berceraian,
dan pantun beriba hati. Selanjutnya, pantun orang tua terbagi menjadi pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang isi pantun. Perhatikan pantun berikut. Anak ayam jalan berjajar, pohon pisang adakah bergetah? Nak, selalu rajinlah belajar, songsong masa depan cerah. Berdasarkan pantun tersebut, dapat kita ketahui pada baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pesan pantun tersebut adalah nasihat kepada seorang anak supaya rajin belajar untuk menyongsong masa depan yang cerah. Apakah kalian sudah memahaminya? Baik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rima pantun. Berdasarkan pantun yang telah dibaca tersebut, rima dalam pantun tersebut adalah A, B, A, B. Larik pertama dan ketiga pantun mempunyai akhir jar dari kata berjajar dan belajar. Larik kedua dan keempat mempunyai bunyi akhir A dari kata bergetah dan cerah. Apakah sudah dipahami? Setelah mempelajari tentang pantun, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk puisi rakyat yang kedua, yaitu syair. Syair adalah salah satu jenis puisi lama. Syair berasal dari bahasa Arab, yakni sya'ar, yang artinya tembang, atau sya'ro, yang artinya menembang. Bentuk syair adalah puisi lirik halus dan penuh dengan gejolak rasa penyairnya. Syair biasa digunakan untuk dongeng suatu kejadian yang berisi nasihat, kiasan, unsur agama, dan kepercayaan. Dalam syair terdapat ciri-ciri yang meliputinya. Ciri-ciri yang pertama yakni setiap bait terdiri dari 4 larik atau baris. Selanjutnya, setiap bait merupakan satu kesatuan yang menceritakan suatu kisah. Ciri selanjutnya, semua baris merupakan isi. Selanjutnya, sajak akhir setiap baris selalu sama, A, 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 A. Selanjutnya, jumlah suku kata setiap baris hampir sama, yakni 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Dan ciri yang terakhir, isi syair berupa nasihat, petuah, cerita, lukisan peristiwa, pengajaran, maupun mistik. Selain ciri-ciri, terdapat juga struktur kebahasaan syair. Mari kita mempelajari struktur kebahasaan syair. Yang pertama, menggunakan kalimat untuk menyapa, yakni kata seru dalam bentuk hai, wahai, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat perintah terhadap yang dinasihati atau pembaca. Yang ketiga, memakai kalimat sebab akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik sebelumnya. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan merupakan kata bersifat simbolik atau ungkapan lama. Dan struktur yang terakhir adalah pemilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Apakah kalian dapat memahaminya? Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenal tentang jenis-jenis syair.
Syair dibedakan menjadi 6 jenis sebagai berikut. Yang pertama, syair Panji. Syair Panji mengisahkan sebagian cerita Panji. Plot atau jalan cerita Panji lebih teratur. Cerita Panji menyebutkan 4 kerajaan besar di Jawa, yaitu Jenggala, Daha, Singasari, dan Gegelang. Yang kedua adalah syair romantis. Syair romantis berisi gubahan cerita khayalan pada bentuk hikayat. Jalan cerita syair romantis sulit diikuti karena penyair telah mengubah jalan cerita sesuka hati untuk mengejar tercapainya keindahan bunyi. Yang ketiga, syair kiasan. Syair kiasan mengisahkan percintaan ikan, burung, atau bunga, tetapi mengandung kiasan atau sindiran tertentu. Yang keempat, syair sejarah. Syair sejarah menceritakan peperangan. Syair sejarah juga mengisahkan raja-raja yang telah memerintah atau residen Belanda. Yang kelima, syair sanduran. Syair sanduran mengisahkan gubahan cerita Jawa atau wayang. Syair sanduran juga menceritakan kebijakan kaum wanita. Yang keenam, syair keagamaan. Syair keagamaan adalah syair yang menceritakan berbagai aspek kehidupan beragama, baik di dunia maupun kegunaannya di akhirat. Baik, selanjutnya mari kita belajar tentang isi syair. Perhatikan syair berikut. Terlalu baik parasnya putri, sedap manis tidak terperi. Putih menjelis durja berseri, tiada berbandingan di dalam negeri. Berdasarkan syair tersebut, dapat kita ketahui keempat baris dalam syair tersebut mengandung isi. Syair tersebut mengandung pesan bahwa ada seorang putri yang memiliki paras yang cantik dan berkulit putih bersih yang tidak ada bandingannya di dalam negerinya. Apakah kalian mampu memahaminya? Selain isi dari syair, berdasarkan syair yang telah dibacakan tersebut, terdapat rima syair. Rima dalam syair tersebut adalah sama, yakni A, 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 A. Semua larik atau baris syair mempunyai bunyi akhir eri dari kata puteri, terperi, berseri, dan negeri. Setelah mempelajari bentuk puisi rakyat berupa pantun dan syair, selanjutnya mari kita mempelajari bentuk puisi rakyat berupa gurindam. Apakah kalian sudah tahu apa itu gurindam? Baik, jika belum mengetahuinya, perhatikan dan simak baik-baik penjelasan berikut. Gurindam termasuk puisi lama yang berasal dari India. Gurindam berasal dari bahasa India, yakni kirindam, yang berarti mula-mula atau permulaan. Pengarang gurindam terkenal dari Riau bernama Raja Ali Haji. Pada abad ke-19, karyanya adalah Gurindam 12. Gurindam 12 berisi 12 pasal. Gurindam 12 dikategorikan sebagai puisi didaktik karena berisi nasihat. Di dalamnya juga terdapat pelajaran dasar ilmu tasawuf, yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, ini dia bentuk dari Gurindam 12. Silakan kalian baca, perhatikan, dan simak baik-baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri gurindam. Apakah kalian sudah tahu ciri-ciri gurindam itu apa saja? Baik, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita belajar bersama-sama.
Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, gurindam terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Tiap baris gurindam memiliki irama yang sama atau bersajak A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, satu bait gurindam merupakan satu kesatuan utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Sedangkan baris kedua berisi jawaban akibat masalah atau perjanjian baris pertama, atau isi atau maksud yang terdapat dalam gurindam. Selanjutnya, isi gurindam merupakan nasihat, filosofi hidup, dan kata-kata mutiara. Selain itu, apakah kalian tahu bahwa gurindam terdapat struktur kebahasaan dalam penyusunannya? Baik, mari kita belajar bersama-sama. Struktur kebahasaan gurindam. Yang pertama, gurindam menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Yang kedua, gurindam berisi nasihat yang disampaikan oleh syarat dan dampak yang akan diberikan. Yang ketiga, gurindam setiap pasang larik merupakan kalimat majemuk. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai isi gurindam. Silakan perhatikan gurindam berikut. Apabila orang banyak tidur, sia-sialah umur. Berdasarkan gurindam tersebut, dapat kita ketahui bahwa larik pertama dalam bait tersebut merupakan masalah. Sementara itu, larik kedua merupakan jawaban dari masalah tersebut. Pesan dalam gurindam tersebut adalah orang yang terlalu banyak tidur akan sia-sia hidupnya karena tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rima gurindam. Berdasarkan gurindam yang telah dibacakan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa rima pada gurindam tersebut adalah satu bait gurindam terdiri atas 2 larik atau baris dan mengandung rima a. Larik pertama dan kedua mempunyai bunyi sama, yakni ur dari kata tidur dan umur. Di dalam pantun, syair, dan gurindam, tentunya terdapat pilihan kata dalam penyusunannya. Apakah kalian sudah tahu pilihan katanya itu bagaimana? Baik, jika belum mengetahuinya, simak dan perhatikan penjelasan berikut. Pilihan kata atau diksi pada pantun menggunakan kata denotasi. Denotasi adalah makna sebenarnya. Selain itu, pantun menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan pilihan kata pada syair dan gurindam menggunakan kosakata konotasi dan kata-kata arkais. Syair dan gurindam juga banyak menggunakan bahasa Melayu. Apakah kalian sudah memahaminya? Baik, sampai di sini kita sudah mempelajari apa itu puisi rakyat. Kita sudah mengetahui apa itu pantun, syair, dan gurindam. Selanjutnya, untuk mengevaluasi pemahaman kalian, di sini terdapat kuis. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Selamat mengerjakan.
Alhamdulillah, kita sudah selesai dalam mempelajari materi puisi rakyat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.